Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mencoba membagikan sedikit ya terkait dengan pembuatan program. Jadi sering kita dapati bahwasanya dalam pemrograman PLC, gitu ya, kita sering mendapatkan beberapa kondisi seperti ini. Jadi ada beberapa gambar yang mewakili sebuah sistem, kemudian ada deskripsi dari sistemnya atau deskripsi kerja dari sistem. Jadi untuk JILO sendiri bagaimana cara menyelesaikannya yaitu dengan cara prosedural, karena harus memperhatikan poin-poin logiknya, poin-poin dari logikanya. Oke, sebenarnya kita siapkan dulu lembar kerjanya ya. Oke, saya buka seperti ini. Ini diagram. Oke, saya persempit ya. Oke, jadi kita akan mencoba untuk menyelesaikan deskripsi kerja dari PLC di sini ke dalam pemrograman Jelio. Oke, perhatikan di deskripsinya kita harus baca baik-baik deskripsi yang dimiliki oleh sistem. Pertama, PB on dan PB off digunakan sebagai tombol on off untuk sistem self holding. Di beberapa video saya selalu membuat self holding untuk sistem yang dibangun. Tambahkan 1 sebagai tombol on, I2 sebagai tombol off dengan memanfaatkan M1 seperti biasanya. Seperti ini. Oke, ini self holding. Self holding. Oke. Deskripsi pertama sudah diselesaikan. Poin kedua, saat PB on ditekan, sistem akan menjalankan conveyor. Yang artinya, ini kan sistem self holding ini kan sebagai sistem on off, maka semua kondisi on off itu ada pengaruhnya terhadap M1. Jadi saat PB on ditekan, berarti di sini PB on ya. Beri nama seperti biasanya. PB on, kemudian PB off pastinya. Saat PB on ditekan dan conveyor akan aktif. Conveyor diwakilkan dengan output 1. Untuk output kita menggunakan Q, kurang lebih seperti ini. Oke, kita dapatkan output 1 yang bisa kita sebut juga sebagai conveyor pada sistemnya, conveyor. Jadi saat PB on ditekan, otomatis M1 kan aktif tuh koilnya, kontaknya aktif, maka counter akan aktif, jadi counter akan berjalan. Oke, setelah counter berjalan, berarti kondisi nomor 2 sudah terpenuhi. Lanjut ke posisi nomor 3 atau poin nomor 3. Saat sensor 1 yaitu inputan terdeteksi, maka conveyor akan padam dan pengisian jus output 2 berlangsung selama 10 detik. Maksudnya ini aktif dan berlangsung selama 10 detik. Berarti kan untuk inputan pertama yaitu sensor pertama ya. Untuk sensor pertama dia mengaktifkan 2 output sekaligus sebagai tombol off untuk conveyor dan juga sebagai tombol on untuk pengisian jus. Yang mana artinya ya, untuk persiapannya kita bisa memanfaatkan saya ketik dulu sebagai input 1 ya, sebagai input 1 ya. Yang mana artinya kita harus mempersiapkan input tadi dengan menghubungkan ya, input itu kepada auxiliary relay. Jadi ini saya katakan sebagai input 1. Kondisi sebagai input 1 ya. Jadi input 1. Oke. Jangan lupa ya, maaf tadi sebelumnya ini agak sedikit saya pindah karena setiap sistem itu nantinya on off nya itu dipengaruhi oleh M1 gitu, dipengaruhi oleh M1 tadi ya, sebagai tombol on. Jadi M1 sebagai tombol on ini saya hubungkan ke input gitu, ke input yang mana M2 ya, inputan pertama
itu berfungsi sebagai pemutus. Ya, pemutus dari conveyor. Berarti kita harus meletakkan M2 kontaknya ya, di sini yang fungsinya itu sebagai pemutus. Jadi saat M2 aktif, otomatis ini akan terputus. Seperti itu. Ya. Kemudian di saat yang bersamaan juga dia akan mengaktifkan pengisian juice. Jadi saya tambahkan lagi untuk output 2. Oh, maaf. Ya, untuk output 2 yaitu pengisi jus ya. Saya buat pengisi jus. Saya tambahkan M1 sebagai pengawal untuk seluruh sistem dan M2. Di saat M2 aktif, kontaknya juga akan aktif. Gitu ya. Maka saat M2 aktif, pengisian jus aktif. Lihat, di situ dikatakan pengisian jus itu berlangsung selama 10 detik. Setelah 10 detik, pengisian jus akan padam dan conveyor akan aktif. Jadi, ada delay waktu selama 10 detik dari pengisian jus yang nantinya pengisian jus ini akan padam dan Q1 ini akan aktif kembali. Ya, akan aktif kembali. Jadi, ya. Untuk delay sendiri kita menggunakan timer ya. Timer 10 detik di situ. Dimana timer 10 detik ini aktif saat Q2 aktif. Mulai menghitung saat Q2 aktif. Q2 itu terhubung dengan M2. Jadi kamu boleh mengaktifkannya dengan Q2 atau mengaktifkannya dengan M2. Saya lebih suka menggunakan aktivasinya menggunakan M2 ya. Jadi saat M2 aktif, Q2 aktif, saat itu juga dia akan menghitung mundur. Saya akan setting sebagai hitung mundur. Ya, function A aktif ya. Untuk function A. Kemudian saya setting satuannya detik. Dan di sini saya ketikkan 10 detik. 10 detik. Oke, jadi sudah saya setting 10 detik ya. Seperti itu. Saat M2 aktif, Q2 aktif, saat itu juga timer mulai menghitung mundur selama 10 detik. Setelah 10 detik, dia akan berfungsi sebagai pemutus. Jadi saya letakkan kontak yang sifatnya sebagai pemutus. Jadi nanti kalau seandainya ini aktif, T1 akan berubah kondisi dari dari normally close ke normally open. Nantinya Q2 akan terputus. Oke, setelah 10 detik pengisian jus akan padam dan conveyor akan aktif. Lihat, di sini kita mendapatkan satu pencabangan yang cukup sulit. Di mana nantinya saat di time 1 ini habis waktunya T1, maka dia akan berfungsi sebagai pengaktif conveyor 1. Berarti nanti akan ada pengaktifan untuk conveyor 1 ya. Oke. Jadi setelah 10 detik pengisian jus akan padam dan conveyor akan aktif. Yang artinya nanti di sini kita butuh satu jalur yang fungsinya dia untuk mengaktifkan Q1 kembali. Oke, mengaktifkan Q1 kembali. Di sini saya akan coba tambahkan klik kanan insert line, saya nambahkan line dulu. Oke. Jadi setelah 10 detik, di sini akan ada kontak yang berfungsi untuk mengaktifkan. Saya membuatnya secara paralel, gitu ya, secara paralel. Jadi begitu T1 aktif, kontak ini aktif dan Q1 akan aktif. Ya. Ini kita coba simulasinya terlebih dahulu ya untuk melihat apakah kenapa. Karena untuk poin nomor 5, sedangkan pada bagian pengemasan ini tidak ada sangkut pautnya ke atas. Paling sangkut pautnya itu hanya di tombol on off saja. Ya. Oke, kita coba simulasinya terlebih dahulu. Saya close saja. Saya ambil outputnya. Oke, saya cek dulu. Saya tekan tombol on. Oke,
Saat ditekan tombol on Q1, yaitu conveyor itu akan aktif, ya, akan aktif. Kemudian saat sensor terdeteksi, ya, saat sensor terdeteksi, maka Q2 akan aktif selama 10 detik. Iya. Setelah 10 detik, Q1 akan aktif, conveyor berjalan. Saat conveyor berjalan, otomatis, ya, otomatis secara logika, ya, objek dari botol itu kan bergeser. Ketika bergeser, maka sensor ini akan terlepas. Ya. Ketika terlepas, ya, ketika terlepas, Q1 masih berjalan, kemudian terdeteksi lagi botolnya. Saat terdeteksi, pengisian kembali aktif, kemudian pengisian kembali aktif selama 10 detik, dan proses berulang. Oke, dan proses berulang. Berarti, ya, berarti untuk poin 1 hingga poin ke 5, ya, maaf, poin 1 hingga poin keempat, poin 1 hingga poin keempat, sistem sudah bekerja sesuai dengan yang diharapkan, ya, sesuai dengan diharapkan. Jadi kesulitannya adalah kita harus bisa membayangkan juga bagaimana sih kondisi dari sistem sebenarnya, ya, untuk diimplementasikan ke dalam bentuk pemrograman leader diagram. Oke, ya. Oke, sedangkan untuk poin nomor 5, sedangkan pada bagian pengemasan sensor akan menghitung 12 botol, ya, hingga seterusnya. Nah, untuk poin 5 dan 6, 5, 6 hingga 7 itu boleh coba dikerjakan. Kemudian secara tidak langsung, karena kita sudah menambahkan N1, ya, N1 di sini, maka poin 8 ini sebenarnya sudah terjawab sejak awal, ya. Nah, kita buat simulasi, ya. Saat tombol off ditekan, apapun kondisi yang saat ini berjalan itu akan mati. Saat kondisi apapun yang terjadi, mau dia inputnya terdeteksi atau sebagainya, jika ditekan dia akan mati, karena M1 fungsinya sebagai tombol off di situ, on off. Oke, itu saja, ya. Untuk poin 5, 6, 7 saya harap bisa dilengkapi untuk sebagai latihan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.